Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua dimanapun berada, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu dan tidak kurang satu apapun, dan semoga dilimpahkan rezekinya, apa yang menjadi harapan tercapai, amin. Jadi di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Om Ching Opret dengan pertanyaannya, Assalamualaikum Om Agus, saya punya jantan sudah lama saya proses gacor tapi susah ngedobel, dan sudah pernah saya kawinkan, dan sudah pernah buang telur, nada sudah kering, dan udah pernah gonta-ganti pasangan, untulan dan proses single, dan sekarang saya proses koloni kapsul. Burungnya kok malah bunyinya sambil nyayap, habis bunyi nyayap panjang, birahi lagi nyepah-nyepah sambil muter-muter bunyi lagi, tapi sambil nyayap bunyinya berulang-ulang 10-15 menit gitu terus. Tolong kasih saran Om Agus, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Om Ching Opret untuk pertanyaannya. Pemahaman di sini Om, jadi saya pengen dari teman-teman benar-benar memahami karakter dari lobet ataupun sifat-sifat dasar dari lobet ini. Yang pertama, kalau kita tidak tahu dari materinya ataupun kita proses lobet itu dari ombyokan ataupun dari anakan ternakan sendiri, ini bisa dengan di koloni jadi satu dengan sistem tempel, satu kandang satu burung. Proses di sini lamanya ditempel itu berpengaruh Om. Jadi bukan sekedar baru ditempel langsung main pisah-pisah, itu nggak bisa Om. Jadi ketika lobet ini ditempel, pakan diraba, mencari level birahi itu dengan pakan rendah dulu, karena sistem tempel ini pasti birahinya naik Om. Lobet itu tidak mau langsung dijebleki langsung Om, disengkaki langsung gitu loh kalau bahasa Jawa nih. Jadi bertahap. Ketika jenengan sudah kumpulin lama di sini, burung ini ngriwik, nyardot, yang awalnya naik turun kepo, ketika dia sudah saling kenal, ketika dia sudah punya keluarga ataupun koloni, di sini dia akan mapan Om. Proses di sini jenengan bisa pemilihan materi. Pemilihan materi caranya ketika sudah lama ditempel-tempel, dipisah satu persatu. Proses di sini jenengan akan mengetahui kualitas lobet masing-masing yang awalnya kita tidak tahu. Ketika lobet itu yang kita pilih rajin bunyi ataupun mudah bunyi, ketika jenengan ulangi 3 hari kemudian itu mudah bunyi, ini langsung bisa disendirikan lagi untuk proses dari durasi agar dia merasa kehilangan dari kolonianya. Proses di sini tetap jenengan evaluasi atau mengamati perkembangan, tetapi tidak harus ambisius ya Om. Jenengan tidak harus 24 jam mantengin, itu nggak usah. Pokoknya taruh satu tempat, mapanin dia, nggak usah neko-neko Om, nggak usah jemur, nggak usah mandi kuyup dan segala macam. Yang penting dia mapanin di satu tempat dulu. Proses di sini kalau kualitas lobet jenengan bagus, biasanya lobet akan lebih mudah cepat bunyi. Jadi proses di sini tetap kita main sortir juga Om. Kecuali kalau kita punya seperti itu, wis lah, yang penting tak single dulu satu ruangan sampai sak gacore, itu bisa, cuman kan memakan waktu lama. Tetapi dengan proses yang tadi saya sampaikan, jenengan akan memahami kualitas dari lobet satu persatu Om. Itu poin pertama. Yang kedua, jenengan kalau dengan proses sistem sendirikan atau sistem single ini, ketika dari lobet itu trouble, awalnya rajin bunyi, ketika disendirikan ini lebih baik carikan tempat yang dia mapan. Ini yang pernah saya bahas itu, kita pasti punya salah satu tempat yang lobet itu seneng bunyi ataupun mudah bunyi, pasti punya Om salah satu tempat. Taruh di situ, biarkan dia mapan dulu. Proses di sini tetap jenengan raba. Memang lobet ketika proses single itu rata-rata dengan pakan kencang kalau saya Om. Cuman ini kan saya tidak tahu karakter lobet jenengan, lebih baik coba dari melet putih kena risi dulu dalam waktu 1 minggu. Sudah mulai nyepah-nyepah, garuk-garuk, ini jangan jenengan turunkan Om, coba tambahin lagi dengan pakan kencang.
Setelah pakan kencang ini mungkin terjadi ngeriwik, terjadi kadang bunyi ngeriwik ataupun nyayap, itu biarkan sampai dia benar-benar mapan. Misal tidak lobet ini kok susah bunyi dengan sistem single pun, itu kembali lagi ke koloni kapsul Om. Teknik di koloni kapsul ini prosesnya sistem tempelnya agak lama Om. Jadi tidak sekedar tempel besok bisa, tempel besok bisa. Kalau saya pribadi pemilihan materi tetap saya kumpulin lama Om. Nggak jauh beda dengan lobet, cara gampangnya gini Om, lobet paut lah. Kita punya paut banyak, kita ombyok jadi satu. Kalau awal-awal kita kumpulin, kita pisahkan nggak bunyi. Tetapi ketika lobet itu lama dikumpulin, di situ makan bareng, tidur bareng, lama-lama kan lobet itu ketika dipetal masing-masing akan terjadi ngeriwik, bunyi sambil meremelek itu kalau paut. Kalau lobet dewasa lebih baik dengan sistem satu kandang satu burung. Prosesnya hampir sama. Di sini adalah membentuk kolonian Om, ataupun kembali ke habitatnya. Gitu ya. Jadi semoga bisa dipahamin. Nggak jauh, nggak beda juga sama ini Om. Saya pribadi saya juga tidak selalu mudah untuk mensortir burung, karena saya ini sukanya proses yang bahan dari murah. Jadi ketika saya punya bahan dari murah, saya dikasih teman-teman yang sharing ke rumah ini, ditinggalin satu buat saya, ini prosesnya tetap saya tempel lama. Kalau untuk ngedobel, sebenarnya ngedobelnya jantan itu dari tingkat gacornya lobet kok Om. Tingkat rajin bunyinya, yang pastinya proses di sini kita tidak bisa step ini nanti jadinya ngedobel, nggak bisa Om. Seperti halnya lobet betina yang awalnya proses penggacoran, setelah dia rajin bunyi, yang awalnya nadanya factor, kita genjot dengan pakan, birainya semakin naik, lama-lama jadi minor. Setelah minor, kita bantu proses penjemuran. Setelah dengan proses penjemuran, nadanya akan berubah. Setelah dari proses penjemuran itu, coba dimandikan kuyup setengah basah, nanti lama-lama dia keluar gigit besi bunyi itu awal ngedobel. Jadi intinya gini Om, intinya kalau ngedobelnya lobet itu lebih baik poin pertama yang jenengan tuju itu menggacorkan lobet jantan benar-benar rajin bunyi. Gacor itu seperti apa Om? Seperti lobet jadi Om, bocor, benar-benar bocor. Ketika sudah bocor, ini tekniknya tetap kalau saya mendongkrak biranya ataupun memainkan biranya dengan sistemnya saya kasih untulan paut betina, karena dari si ngepak-ngepak sayap ataupun faktornya itu hilang ketika dari awalnya di koloni lama ataupun sistem tempel itu, keduanya sistem ada untulan di dalamnya. Jadi poin pertama tetap prosesnya penggacoran. Kalau lobet yang jenengan belum gacor, nggak usah kepikiran kemana-mana dulu Om. Nggak usah nggak ngedobel ataupun seperti apa, yang penting proses penggacoran. Jadi buat jenengan misalkan untuk proses penggacoran, poin pertama yang penting ketika sistem tempel ataupun koloni kapsul ini bisa jenengan tempel dengan betina pasangannya dan ditempel dengan burung pemancing lainnya, hanya teman koloni. Itu agak lama Om. Coba dalam waktu 1 minggu jenengan tempel dulu. Setelah tempel jenengan pisah sendirikan. Setelah sendirikan misalkan dia kena panas, dia ngeriwik ataupun jenengan kepantau dia nyayap, coba spray kabut. Tapi biasanya dengan penjemuran kuat ini, lobet ini akan lama-lama birahinya naik, keluarnya emosi, lama-lama jadinya bunyi. Insya Allah seperti itu Om. Jadi di sini saya minta maaf, bukan bukan paling bisa, tetapi saya hanya ingin berbagi pengalaman dan saya pengen benar-benar teman-teman itu bisa memahami gitu ya. Jadi kita satu hobi, saling silaturahmi, saling berbagi pengalaman. Dan buat teman-teman yang bertanya di komentar ini, saya benar-benar pengen berusaha
semoga bisa, dan insya Allah banyak sebagian teman-teman yang bisa. Dan misalkan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, ketika kita proses penggacoran, ketika disendirikan, ini susah gacornya itu dari materinya Om. Dari materinya ini ada yang lama, ada yang cepat gitu Om. Gitu ya. Baik, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu, dan semoga apa yang diharapkan bisa tercapai. Amin. Assalamualaikum.